Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pendengar. Kembali lagi bersama saya, Faisal. Dan saya, Rizky. Assalamualaikum, Faisal. Wah, rasanya udara di sekitar kita ini udah mulai beda ya. Makin dekat sama bulan yang kita nanti-nantikan. Bulan suci Ramadan. Waalaikumsalam, Rizky. Betul sekali. Selalu ada getaran spiritual yang unik ya saat kita mau menyambutnya. Ramadan ini kan bukan sekedar bulan biasa. Ia dijuluki Syahrul Mubarak, bulan yang penuh keberkahan. Benar. Dan ini bukan kiasan loh, tapi janji langsung. Sebagaimana disebutkan dalam hadis sahih, di bulan ini pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu neraka ditutup rapat, dan para setan dibelenggu. Subhanallah. Kalau kita bayangin ya, itu kayak Allah lagi menciptakan ekosistem spiritual yang sempurna buat kita gitu ya. Tepat. Lingkungannya udah dikondisikan semaksimal mungkin, biar kita bisa fokus ibadah, gangguan dari luar diminimalkan, sementara bonus dari dalam dimaksimalkan. Tepat. Nah, bicara soal bonus, ini yang luar biasa. Salah satu keutamaannya itu pelipat gandaan pahala. Oh ya? Ada hadis dari Ibnu Khuzaimah yang menjelaskan kalau setiap amal kebaikan di bulan ini, pahalanya bisa dilipat gandakan, dari 10 sampai 700 kali lipat. Wow, 700 kali? Iya, bahkan hal yang sederhana kayak baca Al-Quran yang per hurufnya biasa diganjar 1 kebaikan, di bulan Ramadan dikalikan lagi jadi 10. Itu kayak mega sale pahala dari Allah ya. Kalau di mall ada diskon besar, kita rela antre, desak-desakan. Betul-betul. Harusnya diskon pahala ini bikin kita jauh lebih antusias. Dan bukan cuma soal pahala, tapi juga soal pemutihan dosa. Bener kan, Faisal? Benar sekali. Ada hadis yang populer banget dari Imam Bukhari. Barang siapa melaksanakan qiyam Ramadan kayak sholat tarawih, karena iman dan ihtisab, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Masya Allah. Nah, kata kuncinya di sini tuh ihtisab. Jadi melakukannya murni karena mengharap balasan dari Allah. Bukan karena rutinitas atau ikut-ikutan aja. Oke. Ini tuh kesempatan buat neken tombol reset spiritual kita. Dan kesempatan itu dikasih setiap hari ya. Saya pernah baca, di setiap siang dan malam di bulan Ramadan, Allah itu punya hamba-hamba yang dimerdekakan dari api neraka. Iya, dan setiap muslim punya doa mustajab setiap hari. Bayangin, satu doa yang pasti terkabul setiap hari selama sebulan penuh. Masya Allah, itu fasilitas VVIP yang dikasih untuk semua umat Islam. Untuk semua ya. Tapi dari semua kemewahan itu, ada satu malam yang jadi puncaknya, yaitu Lailatul Qadar. Satu malam yang nilainya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, bagian ini nih yang selalu bikin saya merinding, sekaligus was-was. Dalam hadis riwayat Ahmad disebutkan, siapa yang terhalang dari kebaikan Lailatul Qadar, maka sungguh ia telah terhalang dari seluruh kebaikan. Betul. Ini semacam peringatan keras kan? Rugi banget kalau kita lewatin malam yang setara ibadah 83 tahun itu cuma karena, ya ampun, kita lelah, ngantuk, atau sibuk sama hal-hal nggak penting. Ini membawa kita ke pertanyaan inti. Gimana caranya biar kita nggak jadi orang yang merugi itu? Nah, itu dia. Gimana cara kita meraih semua berkah yang udah terhampar di depan mata? Kuncinya adalah bergerak, beramal. Oke, beramal. Contohilah gimana Nabi Muhammad SAW berpuasa. Beliau melakukannya dengan niat yang tulus, perbanyak sholat malam, dan sangat dermawan. Sedekahnya luar biasa. Saya jadi ingat satu hadis yang sering dikutip. Barang siapa bergembira dengan datangnya bulan Ramadan, Allah haramkan jasadnya dari api neraka. Ah, iya, yang itu. Ini sering disalahpahami loh, seolah-olah cukup update status merhaban ya Ramadan, terus udah selesai. Iya. Padahal, gembira di sini itu kegembiraan yang sadar. Gembira karena tahu ada peluang emas di depan mata, yang kemudian mendorong kita untuk beraksi. Bukan gembira yang pasif. Tepat sekali. Kegembiraan itu bahan bakarnya, bukan garis finishnya. Bahan bakar. Maka, ayo kita fokus ke tujuan utama puasa yang disebut dalam Al-Quran, yaitu untuk mencapai takwa. Takwa. Gunakan momen ini buat introspeksi, perbaiki hubungan kita sama Allah dan sesama, dan hidupkan lagi ibadah-ibadah sunnah. Bener. Jangan sampai Ramadan berlalu gitu aja, dan yang tersisa cuma lapar dan dahaga. Semoga Ramadan kali ini jadi titik balik buat kita semua ya. Jadi Ramadan terbaik yang pernah kita jalani. Penuh ampunan, rahmat, dan keberkahan.
Amin ya rabbal alamin. Nah, sebelum kita tutup, ada satu pertanyaan yang mau kita ajukan untuk Anda renungkan. Setelah mendengar semua keutamaan luar biasa yang ditawarkan di bulan Ramadan, satu amalan spesifik apa yang ingin Anda jadikan fokus utama di Ramadan kali ini, agar ia tidak berlalu dengan sia-sia?